Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan nama namanya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum semuanya, sampai selama-lamanya, dan kerajaan akan terus. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman Allah dengan tekun dan setia. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Allah melawat Maria. Seorang malaikat diutus oleh Allah kepada Maria untuk memberitahukan kepadanya bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak itu harus diberi nama Yesus, dan dia akan menjadi raja, menduduki tahta leluhurnya Daud. Secara manusia, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada seorang perempuan diberitahukan akan mengandung, dan perempuan itu masih perawan, kalau secara normal mungkin akan stres, dan itu menjadi pukulan yang hebat. Dan tidak akan semua orang mampu menerima berita itu, walaupun itu dari Tuhan. Coba kalau ada seorang gadis dikatakan Tuhan akan mengandung. Mungkin kalau sekarang itu orang oke-oke saja lah, ya nggak apa-apa, karena sudah pernah mendengarkan berita tentang seorang gadis perawan yang mengandung. Tapi belum pernah ada di dunia ini seorang perawan mengandung. Dan itu menjadi kejutan yang luar biasa. Dan itu bukan berita-berita biasa. Dan Tuhan tahu kepada siapa berita itu disampaikan, dan Tuhan tahu siapa orang yang sanggup dan siapa orang yang layak untuk itu. Orang yang layak untuk itu hanya satu, Maria. Marialah yang layak mengandung kisah Allah, mengandung pribadi Allah. Dia perawan suci yang tidak memiliki cemar dosa. Orang berdosa tidak dipakai Tuhan.
Orang berdosa tidak dipilih Tuhan untuk visi Tuhan, untuk maksud Tuhan, untuk rencana Tuhan. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau saudara mau dipakai Tuhan dalam visi Tuhan, dalam rencana Tuhan, jaga kekudusan. Hanya orang-orang yang suci hatinya, hanya orang-orang yang bisa menjaga hidupnya, orang-orang yang memelihara hidupnya dalam kebenaran firman Allah, yang mendapatkan lawatan Tuhan, yang mendapatkan rencana dari Tuhan. Maria ketika mendengar salap itu, dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah maksud salap itu? Dan setelah lebih jelas lagi bagaimana Maria mendengarkan visi dari Tuhan, pesan dari Tuhan kepadanya bahwa dia mengandung seorang anak laki-laki, dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami. Karena aku ini belum bersuami. Allah menghendaki supaya dia mengandung. Dan Allah memilih dia karena dia memiliki pribadi yang cocok, pribadi yang tepat, pribadi pilihan, satu-satunya pilihan Allah. Karena Allah punya visi untuk memulihkan segala sesuatu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia masuk dalam kutuk yang dalam. Manusia binasa oleh karena dosa, dan harus ada yang menyelamatkannya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Darah domba jantan, darah anak lembu jantan tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya darah manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Kita melihat pribadi Maria yang luar biasa. Ketika dia dapat lawatan Tuhan dan pesan Tuhan, dia simpan rapat-rapat pesan itu. Dia pelihara pesan itu. Gak ngomong sana, gak ngomong sini. Dia jaga. Dia pelihara dirinya tetap dalam kebenaran firman Allah. Dari hari ke hari mulai terjadi perubahan secara fisik. Mulai kelihatan perutnya besar. Dia belum bersuami tapi dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki, yaitu Yusuf atau Yosef. Dan laki-laki yang tunangannya itu adalah laki-laki yang terbaik, yang dipilih oleh Tuhan. Seorang laki-laki yang tulus hati. Ketika dia melihat perut dari tunangannya semakin besar, dia tidak ngamuk, dia tidak marah-marah, dia tidak menuduh selingkuh. Kalau sekarang ini, waduh, bisa jadi-jadi ya, kalau ada seorang laki-laki bertunangan dengan perempuan, dilihat ya tunangannya makin lama besar perutnya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Waduh, kurang asa bisa dibakar hidup-hidup, bisa dipermasalahkan, bisa dituntut, bisa diperadilkan, dan bisa dipermalukan. Tapi ini laki-laki yang terbaik, laki-laki terbaik. Karena dia adalah orang yang tulus hati. Dia diam, tapi dia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, tidak ingin mempermalukan Maria. Kalau sekarang saling mempermalukanlah, suami istri aja saling mempermalukan. Sering kudapati di Facebook, istrinya mempermalukan suaminya, suaminya mempermalukan istrinya.
Ya, kadang-kadang beruntung juga ya. Seperti saya ini ber-Facebook bisa mempelajari ya manusia secara sosiologis dan kultural. Karena saya ini dulu penulis, suka belajar, suka mencari tahu, suka mencari informasi. Kalau sekarang itu saling mempermalukan. Mungkin, wah, gak tahu lah. Mungkin menjadi keributan yang luar biasa, tapi dia betul-betul laki-laki yang luar biasa. Ini dua pribadi yang luar biasa. Yang satu tulus hati, yang satu menjaga kemurnian hidupnya, menjaga kemurnian hatinya. Seandainya nenek moyang kita, nenek kita Hawa bisa seperti Maria ini, mungkin manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terjadi perang, tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi permasalahan, tidak terjadi gesekan. Walau Yusuf melihat Maria telah mengandung, bukan hal yang gampang bagi kedua pribadi ini. Calon suami melihat calon istrinya hamil di luar nikah. Bukan yang gampang bagi Maria, seorang gadis perawan. Tanpa pernikahan dia mengalami perubahan fisik, mengandung. Bukan hal yang gampang, bukan hal yang sulit. Tapi mereka menjaga diri, mereka menahan diri sehingga tidak terjadi persoalan, tidak terjadi pertikaian. Itulah yang menjadi teladan bagi kita. Itulah yang menjadi tema bagi kita, bagi keluarga kita. Dalam diam itu, dalam menahan diri itu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Lalu malaikat berbicara kepada Yusuf atau Yosef. Dia bilang, jangan engkau ceraikan dia, sebab ia mengandung dari Roh Kudus. Biarlah Allah yang berbicara, Allah yang menyatakan. Jadi tugas kita adalah bertobat, diam, diselamatkan, tenang, percaya terletak kekuatan kita. Terlebih menjelang Tuhan datang kali kedua, karena Tuhan tidak lama lagi datang. Saya bukan sedang berbicara ngawur kalau mengatakan Tuhan sebentar lagi datang, karena terbukti semua nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus satu persatu digenapi. Ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya mengatakan, tidak kau lihat satu pun batu bertindih di Yerusalem. Itu sudah digenapi tahun 70. Bangsa bangkit melawan bangsa telah terjadi, digenapi Perang Dunia Pertama, di mana 10 juta orang meninggal dunia dan 20 juta orang terluka dan cacat. Dan telah terjadi juga Perang Dunia Kedua, di mana 70 juta orang mati sia-sia dalam perang dan 100 juta orang terluka dan cacat akibat perang. Dan dikatakan oleh Yesus juga di dalam Matius pasal 24, nubuatan-nubuatan menjelang datangnya Tuhan kali kedua. Akan terjadi penyakit sampar. Itu sudah terjadi. Bahkan tahun 1918 di Eropa, ketika terjadi flu Spanyol, mati 50 juta orang. Dan flu Spanyol itu tidak sampai ke Asia, karena waktu itu transportasi belum seperti sekarang. Hari ini makan di sini, mandi di sini, bisa sebentar lagi di Belanda beristirahat. Dan tidak hanya itu saja, gempa akan terjadi sebagai penanda kedatangan Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman rasul-rasul,
Selama 100 tahun di abad pertama hanya 11 kali gempa bumi di seluruh dunia. Di abad kedua tahun 200-an hanya 15 kali. Tahun 1800-an hanya 600 kali di seluruh dunia. Tapi abad 20 tahun 1900-an 31.000 kali satu tahun. Jadi tiap hari gempa. Itu penanda-penanda. Jadi kita syukur ada orang yang baik seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf yang tulus hati, sehingga visi Tuhan, pekerjaan Tuhan digenapi, sehingga rencana Tuhan berjalan dengan baik. Bukan tidak baik rencana Tuhan untuk Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Firdaus, di Taman Eden. Bukan tidak baik rencana Allah. Rencana Allah baik. Bukan tidak bisa Yusuf berdosa, bukan tidak bisa Maria berdosa. Sebab mereka diberikan free will, diberikan kehendak bebas, bisa. Tapi mereka tidak mau berdosa dan tidak mau melakukan dosa karena mereka mendapatkan visi yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kita juga mendapatkan visi yang sama dari Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Yesus lahir untuk memulihkan keluarga, memulihkan pribadi. Jadi jangan cemas Bapak Ibu, tetaplah berjuang berdoa. Tuhan akan memulihkan keluarga. Tuhan akan memulihkan setiap orang. Berserulah kepadanya, berharaplah kepadanya. Karena yang lahir dari Maria itu bukan manusia biasa, tapi Allah sendiri. Amin. Loh, Allah kok bisa jadi manusia? Ya bisa dong, mau jadi keong juga dia bisa kalau mau. Kan yang larang. Tapi dia memilih lahir sebagai pribadi Yesus. Dan itulah yang kita rayakan pada saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita pernah mendengar nama Yesus. Bagaimanalah kalau kita lahir pada waktu sebelum Yesus lahir? Semua kita ini ke neraka. Bagaimanalah kalau kita lahir sebelum pemberitaan firman Allah tentang pribadi Yesus disampaikan? Saya secara pribadi bersyukur. Untung saja saya di zaman ini lahir, sehingga saya tidak seperti nenek moyang saya, ya, yang Hindu. Ya, nenek moyang saya itu Hindu, walaupun orang Batak, karena Tuhannya Dewata atau Debata. Walaupun Hindunya tidak sama dengan Hindu India, tapi yang jelas nenek moyang orang Batak itu adalah Hindu. Saya bersyukur tidak seperti nenek-nenek moyang saya, nenek moyang kita. Mereka tidak pernah mendengar nama pribadi Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana tema keluarga dipakai Tuhan, Yusuf dan Maria dipakai Tuhan untuk visi Tuhan, keluarga kita juga bisa dipakai Tuhan untuk itu. Amin. Ambillah sikap masing-masing. Yang menjadi suami memiliki hati seperti hati Yusuf ini, tulus hati. Yang menjadi ibu meniru seperti Maria ini, berdiam diri walaupun ada masalah, tidak menyampaikan ke pihak A, ke pihak B, ke pihak C, tidak halu-halu ke seluruh dunia. Apalagi zaman Facebook ini, banyak mama-mama yang saya lihat halu-halu dia ke seluruh dunia. Dia beritahukan semua, seluruh borok rumah tangganya, keluarganya. Jadilah ibu yang terbaik, seperti Bunda Maria, seperti ibu Yesus ini. Ketika dia mendengar firman itu, dia simpan dalam hati. Dalam bahasa Batak, di pabusor-pusor di bogasan rohani.
disimpannya dalam hati, dihidupinya berita itu, firman itu, dan dia tidak merasa keberatan untuk dipakai Tuhan. Dia tidak merasa susah, khawatir, takut, cemas ketika Tuhan memberikan visi di dalam hidupnya. Dia menjaga mulutnya rapat-rapat. Dia menjaga hatinya dengan baik. Bukan tidak bisa gagal visi. Bisa gagal visi itu karena dia juga manusia. Karena juga Hawa pernah mendapatkan visi yang sama tapi gagal. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Jadilah ibu yang terbaik bagi rumah tanggamu. Rawat firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak bahagia. Jadilah menjadi bapa yang baik di keluargamu seperti Yusuf tulus hati. Tidak ingin mempermalukan istrinya, tunangannya. Tidak mau ingin mempermalukan siapapun. Dia menunggu visi dari Tuhan, pesan dari Tuhan. Dan pesan dan visi dari Tuhan menyelamatkan keluarganya. Tetaplah diam di bawah kaki Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Kiranya damai Natal ini meneguhkan setiap kita. Kelahiran Yesus membawa dampak dan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Karena Yesus telah lahir, Dia telah menebus kita dari liang kubur kita. Dia telah menebus kita dari maut. Oleh karena itu, menjelang datangnya Tuhan kali kedua, Kristus itu harus tinggal di surga, menunggu pemulihan segala sesuatu. Dia harus memulihkan setiap orang. Dia harus memulihkan setiap keluarga. Dia harus memulihkan gerejanya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin.